Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua sahabat BSJD yang terkasih dimanapun berada. Bersama saya Pendeta Petronella Faut STH yang saat ini melayani di Jemaat GKI Maranatha Liku, Resort Palau Bantanan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka saya mengajak kita sekalian untuk kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, di pagi hari yang diberkati ini, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Oleh karena keajaiban kuasa-Mu lah kami ada sampai hari ini. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai santapan rohani bagi kami di pagi hari ini, kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang adalah Guru Agung bagi kami menolong kami untuk mengerti dan menuntun kami untuk menghidupi firman-Mu ini dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Firman Tuhan untuk kita pagi hari ini terambil dari Kitab Ayub, pasalnya yang ke-32, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-22. Dengan tema bacaan, Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah, dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberi sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakel orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu, aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku, tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub, tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak dapat memberi sanggahan lagi. Mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu? Karena mereka putus bicara, karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi. Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku, karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa, seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya mereka merasa lega.
Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun, karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Demikian firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, bersikap dewasa dalam menghadapi perselisihan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika kita menghadapi perselisihan. Dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat Ayub bersama 3 sahabatnya, yakni Elifas, Bildad, dan Sofar, dan juga Elihu. Dan Elihu adalah yang paling muda dibandingkan Ayub dan ketiga sahabatnya. Namun kendati usianya masih sangat muda, justru kita akan banyak belajar dari Elihu, yang walaupun masih muda, tapi penuh dengan hikmat Tuhan. Ketika melihat perdebatan antara Ayub dan ketiga sahabatnya yang seolah-olah tak ada habisnya dan tidak ada titik temu, karena masing-masing menganggap pendapatnya yang paling benar. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan juga dengan situasi dan kenyataan bahwa kita juga terkadang ada dalam sebuah perdebatan. Dan jika kita tidak memakai hikmat Tuhan, maka perdebatan yang terjadi ujung-ujungnya bisa membuat kita saling menyalahkan. Bahkan hubungan bisa menjadi renggang, saling membenci, dan akhirnya bisa saling bermusuhan. Karena itu kita perlu belajar dari Elihu ketika harus terlibat dalam sebuah perdebatan. Hal yang pertama yang perlu kita pelajari dari seorang Elihu adalah, kalau kita melihat di ayatnya yang keempat, Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub. Menangguhkan artinya dia menahan diri untuk tidak menyela atau memotong pembicaraan. Ini sungguh mengingatkan kepada saudara dan saya untuk sabar mendengarkan ketika ada lawan bicara kita menyampaikan pendapatnya, sehingga semua pendapatnya boleh dapat disampaikan dengan jelas. Baru kita menanggapi agar tidak terjadi yang namanya miskomunikasi atau gagal paham. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari dari Elihu bisa berdebat dan berargumen, tetapi dia tetap menghormati orang lain. Apalagi yang sedang diajak bicara atau lawan bicaranya adalah orang yang lebih tua darinya. Kalau kita lihat di ayat yang keempat bagian B, Elihu berkata, karena mereka lebih tua, maka ia menangguhkan pembicaraannya. Dengan kata lain, ia sangat menghormati orang yang lebih tua dalam hidup setiap hari. Terkadang sadar dan tidak sadar, hal ini kita abaikan ketika seseorang sudah ada dalam sebuah perdebatan, maka sering lupa akan etika, sopan santun, dan yang lebih menonjol adalah emosi yang menggebu-gebu dan juga meluapkan kata-kata yang kasar. Dan orang yang berperilaku seperti ini adalah orang yang tidak berhikmat. Saudara-saudariku yang terkasih, hal yang ketiga yaitu dalam berargumen, kita harus bisa menahan diri kita, tahu kapan waktunya untuk mendengar dan tahu kapan waktunya untuk berbicara. Di ayat yang ke-16 dan ke-17,
Elihu tahu bahwa dia harus memberi sanggahan atau tanggapan, tetapi ia tidak tergesa-gesa. Ia sabar menunggu waktu yang tepat dan sesuai dengan gilirannya untuk berbicara. Hal yang keempat, kita akan melihat di ayat yang kedua, yaitu Elihu bersikap tegas, berani menyuarakan kebenaran. Ia memang menjunjung tinggi etika, sopan santun, tetapi bukan berarti dia harus diam ketika melihat ketidakadilan dan tidak menyuarakan kebenaran. Elihu punya perspektif yang luas. Dia berani menyanggah Ayub dan menegur Ayub bahwa Ayub bersalah karena melawan Tuhan, yakni menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Tapi di sisi lain, kita melihat juga bahwa dia juga tidak memihak kepada ketiga orang sahabat Ayub yang mengucapkan kata-kata yang menghakimi Ayub. Saudara-saudari, terkadang dalam hidup ini kita juga merasa sungkan untuk menegur dan memberi masukan kepada orang yang lebih tua atau yang kita anggap lebih berpengalaman dari kita. Namun, jika kita tahu itu adalah sebuah kebenaran, maka kita harus berani dan tegas untuk menyatakan kebenaran dengan selalu memohon hikmat Tuhan agar memampukan kita untuk berkata ya di atas kebenaran dan tidak di atas dosa. Dan oleh hikmat yang dari Tuhan, kita percaya setiap nasihat, kebenaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh mereka yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Mulia, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hati kami dan hidup kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Saat ini kami berdoa menyerahkan seluruh totalitas hidup kami di dalam tuntunan dan penggembalaan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Bapa yang penuh kasih akan memayungi kami dengan kasih-Mu, melimpahi kami dengan berkat-Mu, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Biarlah firman Tuhan tetap ada di hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.